perkenalkan, nama saya Diana Evan Katemar. Ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen input dan pemrosesan komputer. Yang pertama, komponen perangkat keras input komputer. Perangkat masukan atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu perangkat input langsung dan tidak langsung. Perangkat input langsung adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke dalam sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator. Sehingga risiko kesalahannya yang terjadi akan sangat kecil dan waktu masukannya pun relatif lebih cepat. Sedangkan perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang memasukkan datanya dari luar komputer secara tidak langsung. Artinya, data tersebut perlu dibaca atau diketik terlebih dahulu secara manual, sehingga membuat risiko kesalahannya pun cukup tinggi. Berikut ada beberapa contoh perangkat input komputer. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Kedua, mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang umumnya memiliki dua tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor atau pointer. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Kemudian ada joystick. Joystick merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil atau stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Berikut touchpad. Touchpad merupakan sebuah alat petunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Perangkat ini ada pada laptop dan notebook yang memiliki cara kerja seperti mouse. Yang kelima ada CD atau compact disc. CD adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipi dengan lubang kecil pada bagian tengah. Berikut modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Bentuk dan tipe modem bervariasi. Ada yang dicolokkan ke lubang USB pada komputer dan ada yang menggunakan fitur Wi-Fi. Next, flash disk. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi, mulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, hingga 32 GB. Yang kedelapan ada CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Pada PC, Anda bisa memasang alat ini di CPU. Sedangkan pada beberapa laptop tertentu sudah tersedia di dalamnya yang bisa dibuka pada bagian samping. Next ada digitizer. Digitizer merupakan perangkat masukan yang berbentuk datar seperti papan yang memiliki beberapa tombol di samping
dan sebuah pena khusus untuk menulis atau menggambar data yang terhubung pada komputer. Alat ini berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Yang ke-10 ada barcode scanner. Barcode scanner atau barcode reader adalah alat yang berbentuk gagang dan berisi laser berwarna merah. Laser tersebut berfungsi untuk memindai barcode yang biasanya terdapat pada kemasan suatu barang. Barcode tersebut berupa suatu kode berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka menggunakan barcode scanner. Alat ini biasanya digunakan di toko untuk mengidentifikasi produk dijualnya sehingga memudahkan proses jual beli. Berikut ada light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer. Next, ada scanner. Scanner adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog atau kertas menjadi data digital. Perangkat ini digunakan saat Anda ingin memindahkan data yang berbentuk hard file pada kertas menjadi bentuk soft file ke dalam komputer, yang hasilnya berupa gambar atau file PDF. Bila dikombinasikan dengan printer, scanner bisa digunakan menjadi mesin fotokopi berukuran kecil. Yang ke-13 ada trackball. Trackball adalah perangkat keras yang bentuknya seperti mouse, hanya saja terdapat bola pada bagian tengah yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan dan berfungsi sebagai alat petunjuk pada komputer. Kemudian ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsi mikrofon adalah sebagai alat untuk merekam suara yang biasa digunakan saat konferensi atau melakukan video call. Dan yang terakhir ada webcam. Webcam adalah kamera real-time yang gambarnya bisa diakses melalui www, program instant messaging, atau aplikasi yang memasukkan hasil data rekaman dan dibentuk dalam format digital. Berikut akan saya jelaskan tentang komponen perangkat keras pemrosesan komputer. Perangkat pemroses atau Central Processing Unit. Central Processing Unit atau disingkat CPU merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data dari perangkat lunak. CPU bisa disebut juga otak dari sebuah komputer yang dapat menjalankan program-program yang dijalankan oleh komputer. Berikut perangkat pemroses atau CPU. 1. Prosesor. Prosesor merupakan sebuah chip yang pada dasarnya digunakan untuk memproses data aritmatika seperti halnya sebuah kalkulator, di mana dia berfungsi hanya untuk mengolah data melalui input atau masukan dan akan menghasilkan output atau keluaran. Setiap data yang masuk akan melewati prosesor, kemudian diolah di dalamnya dan menghasilkan output berupa data-data yang diinginkan oleh user. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan utama yang digunakan untuk meletakkan dan menghubungkan komponen-komponen komputer. Misalnya memori, prosesor, VGA, LAN card, dan lain-lain. Di dalam motherboard terdapat beberapa chip yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data pada motherboard itu sendiri. Motherboard memiliki bagian-bagian yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu bagian input dan output yang berbentuk soket dan slot. Yang ketiga ada RAM.
RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang merupakan perangkat elektronik yang ada di komputer dan berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum atau sesudah data diproses oleh prosesor. Penyimpanan tersebut sifatnya sementara, jadi apabila komputer dimatikan, ruang penyimpanan pada RAM akan kosong dan begitu komputer dinyalakan, RAM akan terisi kembali. Yang keempat ada power supply. Power supply adalah salah satu hardware di dalam komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Komponen ini berfungsi mendistribusikan arus listrik ke beberapa komponen yang ada dalam CPU. Fungsi utamanya adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer seperti motherboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen lainnya. Ada beberapa jenis power supply yang beredar di pasaran yaitu AT, ATX, dan BTX. Yang kelima ada heatsink atau kipas pendingin. Heatsink merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik. Kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya berupa udara maupun cairan. Umumnya, heatsink juga dilengkapi dengan kipas untuk membantu proses pendinginan. Komponen CPU yang satu ini berfungsi untuk mendinginkan suhu prosesor dan juga komponen CPU lainnya. Biasanya heatsink pada prosesor dipasang melekat pada prosesor itu sendiri. Sementara untuk mendinginkan komponen CPU yang lain menggunakan heatsink yang terpasang pada casing CPU. Yang terakhir, yang keenam, ada Video Graphic Adapter atau VGA. VGA merupakan sebuah standar grafis yang digunakan untuk sebuah tampilan komputer analog. VGA atau Video Graphic Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut dengan GPU atau Graphic Processing Unit. Oke, sekian dari saya tentang komponen-komponen input dan pemrosesan komputer. Perkenalkan, nama saya Naifansi Syaripudin. Di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan di sistem komputer terbagi menjadi dua, yaitu penyimpanan utama dan penyimpanan sekunder. Penyimpanan utama terdiri dari Random Access Memory atau biasa disebut dengan RAM. RAM adalah penyimpanan utama komputer. Saat Anda mengerjakan file di komputer, data Anda akan disimpan sementara di RAM. RAM memungkinkan komputer untuk mengakses data secara acak sehingga dapat membaca dan menulis data jauh lebih cepat daripada penyimpanan sekunder. Berikutnya, penyimpanan sekunder. Penyimpanan ini terdiri dari HDD dan SSD. HDD dan SSD adalah penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu panjang. Setiap file yang dibuat atau diunduh akan disimpan ke penyimpanan sekunder komputer ini. HDD adalah perangkat yang lebih tradisional dari kedua jenis ini, sedangkan SSD dengan cepat menyalip HDD sebagai teknologi pilihan untuk penyimpanan sekunder. Yang kedua adalah perangkat penyimpanan eksternal. Perangkat penyimpanan ini biasa digunakan untuk menambah kapasitas penyimpanan di komputer yang mulai kehabisan ruang atau memudahkan transfer file dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Penyimpanan eksternal terdiri dari HDD dan SSD eksternal dan perangkat flash memory. HDD dan SSD eksternal pada umumnya keduanya menawarkan kapasitas penyimpanan terbesar di antara opsi eksternal, di mana HDD eksternal menawarkan penyimpanan hingga 20 TB dan SSD eksternal dengan harga terjangkau menawarkan penyimpanan 8 TB.
Berikutnya adalah perangkat flash memory. Salah satu jenis perangkat memori flash yang paling terkenal adalah USB flash drive. USB menjadi pilihan populer untuk penyimpanan komputer tambahan ketika berbagai file online belum secepat dan semudah sekarang. Sangat penting untuk memindahkan file dengan mudah dari perangkat lain ke yang lainnya. Yang ketiga adalah perangkat penyimpanan optik. CD, DVD, dan Blu-ray tidak hanya digunakan untuk memutar musik dan video. Disk ini juga berfungsi sebagai perangkat penyimpanan. Ketika disk ini dikenal sebagai perangkat penyimpanan optik atau media optik, CD dapat menyimpan data hingga 700 MB, DVD dapat menyimpan hingga 8,5 GB, dan Blu-ray dapat menyimpan data antara 25 dan 128 GB. Yang ketiga, floppy disk. Floppy disk merupakan perangkat penyimpanan pertama yang bisa dipindahkan dan dilepas, yang tersedia secara luas. Itulah mengapa icon simpan memiliki tampilan seperti saat ini, yang berasal dari bentuk floppy disk. Cara kerjanya sama dengan hard disk, meskipun dengan skala yang jauh lebih rendah kapasitas penyimpanannya. Floppy disk tidak pernah melebihi 200 MB. Yang terakhir adalah penyimpanan awan. Penyimpanan awan adalah jenis penyimpanan terbaru dan paling serbaguna untuk komputer. Awan bukanlah suatu tempat atau benda, tetapi sekumpulan server yang berada di pusat data di seluruh dunia. Karena penyimpanan awan menyimpan semua file di internet, penyimpanan awan menawarkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada flash drive USB dan opsi penyimpanan fisik lainnya, sehingga Anda bisa menghemat ruang di komputer Anda. Sekian dari pembahasan saya mengenai komponen-komponen penyimpanan. Terima kasih. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang soal yang pertama, yaitu komponen di dalam output. Di sini saya akan jelaskan yaitu contoh output dalam komputer. Komponen komputer adalah yang pertama, monitor. Monitor adalah bagian unit komputer yang menampilkan visual data, gambar, ataupun program yang sedang dijalankan. Monitor terdiri atas berbagai jenis. Ada yang LCD, flat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu speaker. Speaker sering juga disebut pengeras suara. Biasanya speaker dipakai untuk mendengar musik, suara, ataupun bentuk audio lainnya. Yang ketiga yaitu printer. Printer adalah alat output komputer yang sering dipakai untuk memproduksi data dalam bentuk fisik. Data yang bisa dihasilkan lewat printer diantaranya teks, gambar, dan tangkap layar video. Untuk yang keempat yaitu plotter. Plotter adalah alat output komputer yang dimanfaatkan untuk mencetak hasil desain grafis dalam ukuran yang besar. Untuk yang kelima yaitu proyektor. Proyektor, alat ini sering digunakan untuk menampilkan data ke dalam bentuk tampilan yang lebih besar. Proyektor digunakan dengan cara dihubungkan ke komputer atau laptop. Untuk yang terakhir yaitu headset. Headset adalah peralatan output yang bisa digunakan di laptop, komputer, ataupun gadget. Fungsi alat ini adalah untuk mendengarkan suara dan berbicara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Intel Core i3, i5, dan i7. Yang pertama, Intel Core i3. Core i3 dibekali dengan rancangan dua prosesor dual core di dalamnya. Kedua prosesor tersebut dapat menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Banyak
yang menyatakan bahwa Core i3 lebih tahan terhadap panas, bahkan lebih efisien untuk ketahanan daya baterai. Meskipun demikian, Core i3 juga ternyata memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri yang tentunya tidak kita dapat pada prosesor Core i5 dan i7. Intel Core i3 tidak mendukung teknologi hyperthreading, merupakan kemampuan untuk simulasi jumlah prosesor yang ada sehingga mampu bekerja secara multiproses pada bagian kecil. Teknologi ini hanya dapat dijumpai pada prosesor i5 dan i7 saja. Beberapa spesifikasi Intel Core i3. Yang pertama, dibekali dengan teknologi Turbo Boost overclocking otomatis yang berkisar antara 2,933 GHz sampai dengan 3,2 GHz dan clock graphic processor. Kemudian yang kedua, Intel Core i5. Sama halnya dengan Core i3, Intel Core i5 juga dilengkapi dengan rancangan dua prosesor dual core di dalamnya. Namun ternyata sebagian juga ada yang terdiri dari dua prosesor quad core, namun tidak dilengkapi dengan teknologi hyperthreading. Teknologi Core i5 sangat cocok digunakan untuk para pengguna berat, seperti halnya aktivitas game, program, desain, dan lain-lainnya yang membutuhkan kemampuan komputer dengan kinerja mumpuni. Namun sayang, Core i5 lebih panas ketimbang i3, tapi memiliki kemampuan yang lebih unggul, utamanya dalam hal multitasking dan kemampuan untuk menampung software berat. Beberapa spesifikasi Intel Core i5. Pertama, support hyperthreading terdiri dari dua prosesor dual core. Terdapat juga beberapa Core i5 yang berisi dua prosesor quad core, namun tidak mendukung teknologi hyperthreading. Kemudian Turbo Boost maksimum overclocking otomatis antara 2,4 GHz sampai 3,3 GHz. Dan yang terakhir, maksimal RAM 16 GB. Kemudian yang ketiga, Intel Core i7. Core i7 memiliki kemampuan lebih unggul jika dibandingkan dengan dua prosesor yang dibahas sebelumnya. Pasalnya, Core i7 dilengkapi dengan rancangan 4 prosesor quad core di dalamnya dengan kecepatan 3,07 GHz di tiap-tiap prosesornya. Terdapat juga beberapa seri i7 tertentu yang menyediakan 6 prosesor quad core. Selain itu, Core i7 sendiri memiliki kemampuan luar biasa karena mampu memecah 4 prosesor menjadi 8 bagian, sehingga proses kerja yang berat dapat dilakukan secara maksimal. Dengan kemampuan tersebut, otomatis pengguna dapat menjalankan berbagai proses secara bersamaan, misalnya 3D rendering, video editing, dan keperluan animasi. Tidak heran jika produsen komputer dan laptop Core i7 mematok harga yang fantastis untuk setiap unitnya. Kemudian beberapa spesifikasi Intel Core i7. Intel Core i7 mendukung teknologi hyperthreading, turbo boost maksimal, dan overclocking otomatis berkisar antara 1,73 GHz sampai 3,33 GHz. Dan terakhir, maksimal RAM sebesar 24 GB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.